Sosok ini dijuluki sang robot. Bukan karena wajahnya tanpa ekspresi, melainkan karena cara bertarungnya yang begitu kejam, presisi, dan nyaris tanpa belas kasihan. Lawan demi lawan tumbang akibat pukulan dan tendangan mematikannya. Bahkan para juara dunia pun pernah merasakan ganasnya serangan pria asal Kroasia ini. Dialah Roberto Soldic, petarung yang berhasil menjadi juara di dua divisi berbeda dan dikenal sebagai salah satu mesin KO paling menakutkan dalam dunia MMA modern. Namun perjalanan menuju puncak tidak selalu mulus. Ada kemenangan spektakuler, kekalahan menyakitkan, hingga kebangkitan luar biasa yang membuat namanya dikenang banyak penggemar. Inilah kisah lengkap Roberto Soldic, sang robot penghancur dari Eropa. Roberto Soldic lahir di Bosnia pada 25 Januari 1995 dari keluarga keturunan Kroasia. Sejak kecil ia sudah menyukai berbagai olahraga bela diri. Judo menjadi cabang pertama yang ia tekuni dan menjadi fondasi penting dalam karirnya di masa depan. Ketertarikannya terhadap dunia pertarungan semakin besar ketika melihat aksi legenda Kroasia, Mirko Crocap. Tendangan kiri mematikan milik Crocap membuat Roberto kecil bermimpi mengikuti jejak idolanya. Dari situlah tekadnya mulai terbentuk. Ia ingin menjadi petarung hebat yang disegani dunia. Berbekal kerja keras dan disiplin tinggi, Roberto perlahan mempersiapkan dirinya untuk memasuki dunia MMA profesional yang penuh tantangan. Tahun 2014 menjadi titik awal perjalanan profesional Roberto Soldic. Saat baru berusia 18 tahun dan baru lulus sekolah, ia memutuskan masuk ke dunia MMA. Keputusan itu terbilang berani mengingat usianya masih sangat muda. Dalam debut profesionalnya, Roberto langsung menunjukkan keberanian dan bakat luar biasa. Tidak terlihat sedikitpun rasa gugup saat menghadapi lawan yang lebih berpengalaman. Ia tampil agresif, percaya diri, dan terus menekan sejak awal pertandingan. Banyak pengamat mulai memperhatikan namanya karena gaya bertarungnya yang berbeda dibanding petarung muda lainnya. Debut itu menjadi bukti bahwa Roberto memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi petarung elit dunia. Salah satu alasan Roberto Soldic begitu ditakuti adalah gaya bertarungnya yang sangat lengkap. Ia menggabungkan tendangan kiri khas Mirko Crocap dengan pukulan keras hasil latihan tinjunya. Kombinasi tersebut membuat lawan sulit menebak arah serangan yang datang. Tidak hanya itu, Roberto juga memiliki kemampuan pertahanan gulat yang sangat baik. Berkat dasar judo yang dipelajarinya sejak kecil, ia mampu menghentikan upaya takedown lawan dengan efektif. Ketika menemukan celah, Roberto langsung melancarkan serangan bertubi-tubi tanpa memberi kesempatan lawan bernapas. Karakter agresif inilah yang kemudian membuat banyak penggemar mulai menjulukinya sebagai Robocop atau sang robot. Pada tahun-tahun awal karirnya, Roberto Soldic hampir selalu memenangkan pertandingan dengan KO atau TKO. Banyak lawan tidak mampu bertahan menghadapi tekanan luar biasa yang ia berikan sepanjang laga. Setiap kali masuk arena, Roberto selalu membawa misi yang sama, yaitu mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Ambisinya bukan hanya menang, tetapi menang dengan cara spektakuler. Berkat kemampuan tersebut, reputasinya terus meningkat di berbagai promotor regional Eropa. Para petarung mulai menghindari namanya karena sadar bahwa satu kesalahan kecil saja bisa berujung pada kekalahan telak. Dalam waktu singkat, Roberto berhasil menjadi salah satu prospek paling menjanjikan di dunia MMA Eropa. Akhir tahun 2017, Roberto Soldic resmi bergabung dengan KSW, salah satu organisasi MMA terbesar di Eropa. Keputusan ini menjadi langkah besar dalam karirnya karena KSW dikenal sebagai tempat berkumpulnya petarung-petarung elit.
Pada laga debutnya, Roberto langsung mendapat kesempatan menghadapi juara bertahan Boris Mankowski. Banyak orang menganggap laga ini terlalu berat untuk pendatang baru. Namun Roberto tidak gentar sedikit pun. Ia tampil agresif sejak ronde pertama dan terus memberikan tekanan. Penampilannya membuat para penggemar terkejut karena mampu mendominasi salah satu juara terbaik KSW. Nama Roberto semakin dikenal setelah kemenangan besar tersebut. Saat menghadapi Boris Mankowski, Roberto menunjukkan kualitas luar biasa. Serangan ke arah tubuh dan kepala terus mendarat dengan akurat. Wajah sang juara mulai dipenuhi darah akibat tekanan yang tidak berhenti. Tim medis akhirnya turun tangan karena kondisi Boris dianggap tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertandingan. Kemenangan tersebut langsung mengubah status Roberto dari pendatang baru menjadi ancaman utama di KSW. Banyak pengamat mulai percaya bahwa Roberto memiliki kemampuan untuk mendominasi organisasi tersebut. Setelah laga berakhir, Roberto bahkan langsung menantang lawan yang lebih tangguh. Mentalitas petarung sejati mulai terlihat jelas dalam dirinya. Setelah sukses mengguncang KSW, Roberto mendapat tantangan besar dari Dricus du Plessis. Saat itu Dricus dikenal sebagai petarung yang sangat kuat dan memiliki kemampuan gulat berbahaya. Pertemuan keduanya langsung menarik perhatian penggemar MMA Eropa. Roberto datang dengan reputasi sebagai mesin KO, sementara Dricus dikenal sebagai petarung komplet yang sulit dikalahkan. Banyak yang penasaran apakah agresivitas Roberto mampu menembus pertahanan Dricus. Pertandingan ini menjadi salah satu laga terbesar dalam karir awal Roberto karena menghadapkan dua calon bintang masa depan yang sama-sama sedang berada dalam performa terbaiknya. Pada laga pertama melawan Dricus du Plessis, Roberto tampil sangat agresif dan berusaha meraih KO cepat. Namun strategi itu justru menjadi bumerang. Setelah menguras banyak energi di awal pertandingan, staminanya mulai menurun. Dricus memanfaatkan situasi tersebut dengan sangat baik. Serangan balik yang dilancarkan Dricus akhirnya berhasil menjatuhkan Roberto dan membuatnya kalah KO. Kekalahan ini menjadi salah satu momen paling menyakitkan dalam karirnya. Untuk pertama kalinya, sang robot harus menerima kenyataan bahwa dirinya bisa dikalahkan. Namun justru dari kekalahan inilah Roberto mulai belajar banyak hal tentang strategi dan kesabaran. Enam bulan setelah kekalahan tersebut, KSW menggelar pertandingan ulang antara Roberto dan Dricus. Kali ini Roberto tampil jauh lebih matang. Ia tidak lagi terburu-buru mencari KO di awal laga. Dengan pendekatan yang lebih tenang dan terukur, Roberto berhasil mengontrol jalannya pertandingan. Pertarungan berlangsung sangat ketat dan dianggap sebagai salah satu laga terbaik tahun 2018. Ketika kesempatan datang di ronde ketiga, Roberto kembali menunjukkan insting pembunuhnya. Serangan keras berhasil mengguncang Dricus dan mengantarkan Roberto meraih kemenangan besar. Balas dendam itu berhasil dituntaskan dengan sempurna dan gelar juara kembali ke tangannya. Setelah merebut kembali gelarnya, Roberto terus menunjukkan dominasinya. Berbagai penantang datang silih berganti, namun hasilnya tetap sama. Mereka tumbang menghadapi kekuatan pukulan dan agresivitas sang robot. Roberto berhasil mempertahankan gelarnya dengan kemenangan-kemenangan impresif. Setiap kali masuk arena, ia selalu tampil percaya diri dan tidak pernah menunjukkan rasa takut terhadap lawan manapun. Popularitasnya terus meningkat di Eropa. Banyak penggemar mulai percaya bahwa Roberto memiliki kemampuan untuk bersaing dengan petarung-petarung terbaik dunia.
Masa keemasan karirnya pun semakin terlihat jelas dari tahun ke tahun. Salah satu ujian berat berikutnya datang ketika Roberto menghadapi petarung spesialis gulat. Pertandingan berlangsung sengit karena kedua petarung memiliki kekuatan masing-masing. Roberto berusaha menjaga pertarungan tetap berlangsung dalam posisi berdiri, sementara lawannya mencoba membawa laga ke bawah. Duel berlangsung ketat selama beberapa ronde. Namun pengalaman dan kemampuan bertahan Roberto akhirnya menjadi pembeda. Ia berhasil mengungguli lawannya dalam perolehan poin dan meraih kemenangan mutlak. Laga ini membuktikan bahwa Roberto tidak hanya mengandalkan pukulan keras, tetapi juga memiliki kemampuan teknis yang cukup untuk menghadapi berbagai tipe petarung. Setelah sukses di kelas welter, Roberto memutuskan naik ke kelas menengah. Langkah ini dianggap berani karena ia harus menghadapi lawan-lawan yang lebih besar dan lebih kuat secara fisik. Namun Roberto justru menunjukkan bahwa kekuatan pukulannya tetap mematikan. Dalam salah satu laga pentingnya di kelas menengah, ia berhasil mengakhiri pertandingan dengan KO cepat. Kemenangan tersebut membuat banyak orang yakin bahwa Roberto mampu bersaing di dua divisi berbeda. Fleksibilitas inilah yang kemudian membuat namanya semakin dihormati dalam dunia MMA Eropa. Ia bukan sekadar juara biasa, tetapi petarung yang mampu beradaptasi di berbagai level kompetisi. Kesuksesan Roberto membuatnya akhirnya bisa bertemu langsung dengan idolanya, Mirko Cro Cop. Momen tersebut menjadi sangat spesial karena sejak kecil Roberto memang menjadikan Cro Cop sebagai inspirasi utama. Dari legenda itulah ia belajar tentang disiplin, keberanian, dan pentingnya memiliki senjata andalan dalam bertarung. Pertemuan itu menjadi simbol bahwa impian masa kecil Roberto telah terwujud. Ia yang dulu hanya seorang anak penggemar kini telah berubah menjadi salah satu petarung terbaik yang pernah dimiliki Kroasia. Kisah ini menjadi bukti bahwa kerja keras dan konsistensi mampu membawa seseorang mencapai impian yang tampak mustahil. Tahun 2021 menjadi momen bersejarah ketika Roberto menghadapi Mamed Khalidov. Pertarungan ini mempertemukan dua juara besar KSW. Banyak penggemar menyebutnya sebagai duel dua raja karena keduanya sama-sama memiliki reputasi luar biasa. Meski ukuran tubuh Roberto lebih kecil, ia tetap tampil percaya diri. Pertandingan berlangsung sengit dengan jual beli serangan yang memukau penonton. Roberto berhasil menunjukkan kualitas teknik dan kekuatan fisiknya. Pada ronde kedua, ia melancarkan pukulan keras yang mengakhiri pertandingan. Kemenangan itu menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya dan semakin memperkuat statusnya sebagai legenda KSW. Setelah meraih berbagai kesuksesan di KSW, Roberto memutuskan mencari tantangan baru. Banyak promotor besar dunia tertarik merekrutnya, termasuk UFC. Namun Roberto memilih bergabung dengan One Championship. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena banyak orang mengira ia akan menuju UFC. Debutnya di One tidak berjalan sesuai harapan karena pertandingan berakhir no contest akibat serangan ilegal lawan. Meski demikian, Roberto tetap menunjukkan ambisinya untuk menjadi juara di organisasi terbesar Asia tersebut. Para penggemar pun menantikan bagaimana kiprah sang robot dalam menghadapi para petarung elit dari berbagai negara. Dalam salah satu laga terbesar di One Championship, Roberto menghadapi mantan juara Sebastian Kadestam. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Roberto tampil agresif seperti biasanya dan terus menyerang tanpa henti. Namun sebuah serangan siku keras dari Kadestam mengubah segalanya. Roberto tumbang dan mengalami kekalahan yang sangat mengejutkan. Setelah kekalahan itu, ia menghilang dari arena selama hampir 2 tahun. Banyak orang mulai meragukan masa depannya.
Namun pada tahun 2025, Roberto kembali dengan performa luar biasa. Ia meraih kemenangan KO cepat dan membuktikan bahwa sang robot belum habis. Kebangkitannya menjadi sinyal bahwa ia masih memiliki ambisi besar untuk menaklukkan dunia. Kekalahan yang sempat menjatuhkan sang robot, kini telah dibayar lunas dengan kemenangan brutal di tahun 2025. Roberto Soldic telah membuktikan bahwa mentalnya jauh lebih kuat daripada fisiknya. Kini, pertanyaannya tinggal satu. Mampukah sang robot mendominasi One Championship dan meraih sabuk juara yang selama ini menjadi impiannya? Atau justru tantangan baru akan kembali menguji batas kemampuannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian menikmati perjalanan sang robot hari ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan bedah profil petarung legendaris lainnya. Saya pamit, salam olahraga.